Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ruwaki dengan NIM 25432490. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru, calon guru pendidikan guru sekolah dasar LPTK Universitas Negeri Padang tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyertakan video ini untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Growth Mindset sebagai tugas ujian akhir semester. Di sini saya mengambil dua buah pertanyaan, yaitu pertanyaan 2 dan juga pertanyaan nomor 10. Sebelum saya menjawab, izinkan saya membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi digital menuntut guru untuk terus mempelajari berbagai aplikasi pembelajaran. Bagaimana penerapan growth mindset dapat membantu guru menghadapi perubahan tersebut? Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini sudah hampir merubah seluruh aspek kehidupan. Nah, salah satunya juga dalam aspek pendidikan. Saat sekarang ini, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai pembelajaran di sekolah saja, tapi juga harus menguasai berbagai aplikasi yang bermunculan dengan terus berkembangnya zaman. Yang tentunya aplikasi ini sangat membantu dalam proses belajar mengajar dan juga menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi adalah apakah semua guru akan bisa langsung menggunakan teknologi yang bermunculan saat ini? Tentu saja tidak. Nah, di sini peran penting growth mindset itu. Kenapa growth mindset penting? Karena seperti yang kita ketahui, growth mindset itu adalah sebuah keyakinan yang dimiliki seseorang di mana kecerdasan, kemampuan, serta bakat yang dimiliki itu dapat berkembang melalui kerja keras, usaha, semangat juang, pantang menyerah, dan juga pengalaman yang telah ia lakukan meskipun gagal berkali-kali. Nah, saya beri contoh, jika guru yang memiliki fixed mindset, dia akan merasa perkembangan teknologi, aplikasi-aplikasi yang bermunculan saat ini adalah suatu kesulitan dan hal yang tidak bisa ia lakukan. Guru yang fixed mindset cenderung merasa dia tidak mampu dan takut untuk melakukan karena takut melakukan kesalahan, sehingga seringkali saya temukan di lapangan ada guru yang meminta tolong kepada guru-guru lain yang sudah pandai untuk mengerjakan tugas atau aplikasi-aplikasi yang harus diinputkan sebagai syarat pendidikan. Sementara guru yang growth mindset, dia akan merasa bahwa teknologi atau aplikasi yang terbaru saat ini itu menjadi sebuah tantangan dan batu loncatan untuk dirinya agar terus berlatih dan berusaha agar mampu berkembang dan menyesuaikan bagaimana penggunaan teknologi saat ini. Nah, itulah gunanya pentingnya growth mindset itu dalam membantu guru dalam menghadapi perubahan. Ada satu kata motivasi yang saya ingat sampai sekarang, yaitu kata-kata dari Carol Dweck, di mana beliau juga yang merupakan pertama kali menemukan growth mindset ini, di mana ia mengatakan bahwa pribadi yang ingin terus berkembang itu lebih penting daripada pribadi yang merasa sudah sempurna. Nah, kutipan ini memberikan makna bahwa seorang guru yang baik bukanlah guru yang mengetahui segala hal. Tetapi guru yang baik dan hebat itu adalah guru yang ingin terus belajar, terus berkembang agar dapat memberikan pendidikan terbaik untuk peserta didiknya. Jadi itulah kesimpulan saya terkait pertanyaan nomor 2. Selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan yang nomor 10, yaitu pertanyaannya tentang sebagai calon guru sekolah dasar, bagaimana Anda akan mengintegrasikan nilai-nilai growth mindset dalam pembelajaran yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni? Jelaskan strategi yang akan Anda gunakan. Pada kurikulum Merdeka saat ini, guru itu tidak hanya dituntut untuk menciptakan murid yang hebat dan pintar. Akan tetapi, guru juga harus mampu memberikan pembelajaran untuk meningkatkan karakteristik murid yang lebih memiliki jiwa karakter, yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki jiwa seni, olahraga, akademik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, untuk melatih semangat peserta didik agar mampu mengimbangi semua lini aspek pendidikan, itu diperlukan growth mindset itu sendiri. Guru perlu menanamkan nilai-nilai growth mindset agar peserta didik terus
termotivasi dalam pembelajaran. Nah, seperti apa caranya agar peserta didik bisa termotivasi tersebut? Yaitu ada beberapa strategi. Yang pertama, dalam melaksanakan pembelajaran, kita harus memastikan penilaian yang kita lakukan itu adalah selama prosesnya, bukan dari hasil akhirnya. Sehingga peserta didik akan merasa lebih dihargai dan hasil karyanya dianggap sudah memiliki perkembangan. Sementara jika kita hanya menilai di hasil akhir, akan banyak peserta didik yang merasa gagal sebelum memulai. Nah, oleh karena itu pentingnya melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran daripada hasil akhirnya saja. Kemudian strategi yang kedua adalah kita dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini dapat mengintegrasikan berbagai aspek dalam pendidikan itu sendiri. Kita tarik dari segi ilmu pengetahuannya. Dari segi ilmu pengetahuan, murid akan mendapatkan, kita tarik dalam pembelajaran kebersihan lingkungan. Pada materi kebersihan lingkungan ini, di segi ilmu pengetahuan, murid akan memahami contohnya seperti bagaimana cara membersihkan lingkungan, bagaimana cara pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, dan apa dampaknya bagi lingkungan. Kemudian dari segi teknologi, peserta didik mungkin bisa diberikan tugas seperti mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui media digital, melalui internet, melalui Google, atau melalui video pembelajaran dan sebagainya. Itu contoh untuk mengintegrasikannya dalam teknologi. Kemudian dari segi seni, guru juga bisa memberikan pembelajaran seperti membuat poster, meminta peserta didik untuk merancang sebuah produk, seperti membuat kerajinan dari sampah dan lain sebagainya. Nah, proyek ini sangat penting agar peserta didik termotivasi juga dan pembelajaran lebih menarik. Kemudian strategi berikutnya adalah biasakan untuk melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga peserta didik akan mengulas kembali apa pembelajaran yang sudah dipelajari dan apa rasanya tantangan-tantangan yang telah ia hadapi. Nah, refleksi ini juga sangat penting untuk memberikan gambaran kepada peserta didik bahwa saat pembelajaran tadi berlangsung ada misalnya terjadi kegagalan atau hasil yang kurang maksimal. Nah, namun kita harus memberikan pandangan kepada peserta didik bahwa kegagalan itu bukanlah hasil akhir, malahan kegagalan itu adalah sebuah proses dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin itu tadi cara dari saya untuk menerapkan nilai-nilai pembelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, dan bagaimana penerapan growth mindset itu sendiri pada peserta didik. Mungkin demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kata-kata yang kurang tepat, karena saya juga masih belajar. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.